Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Jadi kalau ditanya, apa sih kebijakan efisiensi ini? Sebenarnya, gelap. Kan gitu lagi nih. Kemudian kita tanya, kemana 300 triliun itu hasil efisiensi? Penjelasan dari para jagoan-jagoan komunikasi itu, ya kan? Kalau di TV semangat, coba efisiensi perjalanan. Itu kalau dipotong 5% bisa bangun 90.000 sekolah, 30.000 sekolah. Bisa bangun sekian puskesmas. Ternyata nggak ada untuk itu. Adanya untuk sebagian untuk makan bergizi gratis, selebihnya masuk dan antara. Jadi yang diomongin selama ini omong kosong oleh orang-orang komunikasi istana. Jadi kalau ditanya lagi, gimana dong? Berat, gelap. Jadi ini problem kita. Maka ketika adik-adik mahasiswa ini bilang, kami akan turun, apalagi ditantang Pak Jokowi nih. Di acaranya Gerindra. Wah, Pak Prabowo ini presiden paling kuat di dunia. Tidak ada satupun yang berani mengkritik. Dijawab tuntasnya sama mereka. Di seluruh Indonesia mereka turun di jalan. Yang provokasi Pak Jokowi. Iya kan? Jadi kalau mau dimarahin, salahin Pak Jokowi nih. Ketawa ini, Kang Deddy. Lah, ya kan logis soalnya. Logis kan? Karena ya itu problem, Bang. Jadi kita kalau memang kita sayang sama Presiden Prabowo pada pemerintahan ini, bahwa kita berharap memberikan mereka mandat untuk membawa kita pada masa depan yang lebih baik, telan dong pil pahit ini. Kunyahlah itu, digest itu, cerna, lalu perbaiki. Karena dari 13 tuntutan yang disampaikan oleh kau anak-anak mahasiswa ini, semuanya daging, Bang. Daging semua ini barang. Saya bacakan. 1, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Menteri Keuangan membantah ada pemotongan. Ya, untuk yang existing mungkin nggak dipotong. Ya. Tapi berapa yang nambah untuk 2025? KIP kuliah dan PIP nggak dikasih tahu. Kan nggak dikasih tahu. 2024 aja udah dipotong, Bang. Penerima manfaat itu. Tapi nggak dijelasin. Soal Tukin tadi, Bu Leli. Kemarin adik-adik ini demo banyak bisikin, tolong perjuangkan kami juga. Tukin dosen nggak ada keluar. Tapi kita bilang tidak ada pemotongan di sektor pendidikan. Ya, dibilang tidak ada pemotongan sektor pendidikan. Data kita dari Banggar ada dong. Tapi 5 tahun dipotong. yang lalu, Pak Prabowo baru 100 hari. Bukan, kan saya mau bilang yang dibantai Ibu Sri Mulyani juga bilang tidak ada pemotong anggaran. Ada. Jadi kan komunikasi kita ini kan tadi problem juga gitu loh. Ya, lalu apalagi nih banyak persoalan. Cabut proyek strategis nasional bermasalah. Itu daging, Bang. Dalam banyak kasus, Rempang, ya, PIK, di tempat saya KIPI sana, di banyak tempat lain, meminggirkan rakyat, Bang. Memiskinkan rakyat. Salah nggak sih mereka minta PSN itu dievaluasi? Menurut saya harus. Dan Pak Presiden sudah bilang saya akan evaluasi. Cuma yang terjadi kan kemarin dalam kasus pagar laut. Begitu dicabut angkatan laut, hilang cerita itu. Malah yang keluar cerita, kader PDIP ikut magar laut. Sekarang itu ada proses hukum kok, sudah ada tersangka. Pagar laut itu yang Ya oke lah, sampai itu nanti ada pengadilan, barulah kita bilang ada pergerakan, Bang. Sudah ada jalan, sudah Ya, kalau ada oke. tersangka proses hukum itu juga orang tahu semua. Baik, karena Ini begini, nanti Mas Ferry. kemarin Kementerian ATR BPN menghentikan pejabat-pejabat di ATR BPN. Tapi nggak ada satupun pengusahanya yang kena kasus kriminal. Padahal kan mereka melakukan kejahatan itu kan karena disuruh. Karena ada yang berkepentingan. Itu nggak ada satupun. Sertifikat sudah ada dicabut. Kebetulan menterinya gak Golkar. Kan ya kawan saya Nusron, saya sudah bilang loh, ya, kenapa kan Mas Edi juga. kenapa yang menyuap mereka untuk melakukan kejahatan tidak ada yang diproses hukum? Kan gitu nih. Ya teman-teman, ya kita tahu bahwa pidato Pak Jokowi ketika dia hadir di HUT Gerindra, teman-teman, ya dia di situ memuji Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo adalah salah satu presiden terkuat di dunia sekarang ini, teman-teman, dan dia seakan-akan menantang rakyat dan juga mahasiswa, di mana di dalam pidatonya ini ya dikit-dikit salah Jokowi. Ya dikit-dikit salah Jokowi, coba sekali-sekali salahkan Pak Prabowo.
ya tidak ada yang berani mengkritik atau menyalahkan Pak Prabowo. Nah, jadi itu setelah itu teman-teman mungkin hari Senin, karena kalau tidak salah hari Sabtu itu, maka hari Senin ya mahasiswa turun ke jalan untuk ya melawan Pak Prabowo, menyampaikan aspirasi mereka tentang kebijakan-kebijakan Pak Prabowo Subianto. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus tadi, bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, maka mahasiswa langsung menjawabnya, ya langsung menjawab apa tantangan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Nah, kita mendukung para mahasiswa teman-teman supaya tetap bersuara, dan tentu ya harus juga mereka menjaga kondusivitas dan juga ya tetap menjaga keamanan, ya supaya tetap menyuarakan tetapi tidak ya melakukan hal-hal yang anarkis ya. Dan sudah berjalan teman-teman demo mahasiswa, mereka menggaungkan tentang slogan Indonesia Gelap ya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan juga ada hari Jumatnya kemarin teman-teman. Dan ada beberapa para pejabat yang merespon hal itu, seperti yang disampaikan yang direspon oleh Noel, bahwa dia katanya ya seperti yang digaungkan tagar kabur aja dulu itu, maka katanya ya silakan pergi saja dan jangan kembali lagi. Dan itu mendapatkan sorotan netizen yang tajam terhadap apa yang disampaikan oleh Noel ini. Karena Noel ini adalah pejabat negara, wakil menteri teman-teman, seharusnya tidak berkata seperti itu kepada rakyat Indonesia. Kemudian juga direspon oleh Opung Luhut, yang mengatakan dia merespon tentang tagar Indonesia Gelap teman-teman yang digaungkan oleh para mahasiswa. Maka dia mengatakan bahwa bukan Indonesia yang gelap, kau yang gelap ya. Katanya kau yang gelap, bukan Indonesia yang gelap. Nah, itu respon dari Opung Luhut yang seharusnya tidak boleh juga dia sampaikan hal seperti itu kepada rakyat. Karena Indonesia gelap itu yang digaungkan atau slogakan oleh mahasiswa itu adalah bentuk ekspresi, bentuk aspirasi ya masyarakat, ya bentuk kekhawatiran masyarakat dan juga para mahasiswa ke depan. Apalagi di dalam demonya yang dikritik itu adalah tentang efisiensi kebijakan, efisiensi anggaran. Dan ini mereka takut nantinya ke depan akan berakibatkan kepada pendidikan. Sehingga mereka mengatakan bahwa makan bergizi gratis ya itu harus dievaluasi kembali, karena masyarakat sekarang tidak butuh makan bergizi gratis, tetapi yang dibutuhkan masyarakat adalah pendidikan gratis. Oke. Di sini dikatakan teman-teman, ya puncak demo Indonesia Gelap, mahasiswa tetap tuntut pemerintah adili mantan Presiden Jokowi. Nah, mereka juga bukan hanya sekedar mengomentari tentang atau meminta evaluasi kebijakan Pak Prabowo, tetapi mereka juga menuntut pemerintah supaya mengadili mantan Presiden Jokowi. Nah, apa alasan mereka? Mengapa mereka meminta ya diadili mantan Presiden ke-7 ini teman-teman? Nah, rangkaian aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap mencapai puncak pada hari Kamis 20 Februari 2025. Kemudian ini merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025. Nah, ini dimulai pada hari Senin teman-teman dan berakhir pada hari Kamis. Artinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada 4 hari ya mahasiswa turun ya ke jalan menyampaikan ya aspirasi mereka. Kemudian selain Jakarta, demonstrasi ini juga dilakukan serentak di sejumlah wilayah Indonesia seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan juga Bali. Nah, kemudian teman-teman, terdapat sejumlah tuntutan untuk pemerintah yang dibawa oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEMSI tersebut. Nah, kemudian salah satunya adalah mengadili mantan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Nah, kemudian ya dalam laporan Tempo berjudul Aksi Indonesia Gelap Konsolidasi Mahasiswa untuk Demonstrasi Akbar 20 Februari 2025. Kemudian Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengungkapkan bahwa aliansi mahasiswa akan mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Ya, mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah dan salah satunya yang dibacakan tadi di Sitorus, teman-teman. Dia mengatakan bahwa beberapa tuntutan yang diajukan mencakup pencabutan instruksi Presiden Impres nomor 1 tahun 2025 tentang transparansi status pembangunan, yang mereka juga menyoroti tentang transparansi pembangunan, teman-teman. Kemudian transparansi dan evaluasi program makan bergizi gratis. Nah, ini mereka meminta supaya dievaluasi kembali tentang makan bergizi gratis. Kemudian penolakan revisi Undang-Undang Minerba, kemudian penolakan difungsi militer, kemudian pengesahan RUU perampasan aset, dan mereka juga menuntut untuk menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi. Ya, ini mereka dari sekian banyak tuntutan mereka itu, salah satunya mereka adalah meminta supaya mantan Presiden Jokowi bisa diadili. Nah, apa alasan mereka ini, teman-teman? Kita lihat. Kami menilai terdapat andil Jokowi dalam kegagalan pemerintah ini, ucap Herianto saat dihubungi Selasa 18 Februari 2025. Nah, sementara itu dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Ferdiansyah Hamzah, menilai bahwa masifnya gerakan mahasiswa ini dipicu oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan. Menurut dia, isu-isu yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksi ini tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan, tetapi juga aspek kehidupan lainnya. Kemudian Heriansyah juga menjelaskan bahwa cara pemerintah Prabowo dalam menjalankan negara tidak jauh berbeda dari kebijakan yang diterapkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, tuntutan mahasiswa saat ini dianggap sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang diwariskan pemerintah sebelumnya. Semua tuntutan mahasiswa dalam gerakan ini berkelindan dengan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya diterapkan, ujar Heriansyah. Nah, itu teman-teman tentang ya protes mahasiswa dan juga bagaimana mereka menyampaikan aspirasi mereka tentang ya Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu. Berikan komentar Anda, teman-teman. Semoga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang aman dan bisa menjadi negara yang maju.